Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat JJS Production, dimanapun berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Kali ini, JJS Production akan belajar bersama untuk mengetahui sejarah manusia purba pada zaman dahulu. Untuk penjelasannya, yuk kita belajar bareng-bareng. Video ini diambil dari dokumentari Capital. Asal-usul manusia purba masih menjadi topik perdebatan di kalangan ilmuwan dan peneliti. Namun, berikut adalah beberapa teori yang paling umum tentang asal-usul manusia purba. Teori evolusi. Teori evolusi menyatakan bahwa manusia purba berevolusi dari spesies lain melalui proses seleksi alam dan mutasi genetik. Proses ini terjadi selama jutaan tahun, dan hasilnya adalah spesies manusia modern yang kita kenal hari ini. Fosil manusia purba. Fosil manusia purba telah ditemukan di berbagai tempat di dunia, termasuk Afrika, Asia, dan Eropa. Fosil-fosil ini memberikan bukti tentang keberadaan manusia purba dan membantu ilmuwan memahami evolusi manusia. Spesies manusia purba. Beberapa spesies manusia purba yang telah ditemukan termasuk Satot Australopithecus. Spesies ini hidup sekitar 4-2 juta tahun yang lalu di Afrika. 2. Homo habilis. Spesies ini hidup sekitar 2,8-1,4 juta tahun yang lalu di Afrika. 3. Homo erectus. Spesies ini hidup sekitar 1,870 tahun yang lalu di Afrika, Asia, dan Eropa. 4. Homo neanderthalensis. Spesies ini hidup sekitar 200,030 tahun yang lalu di Eropa dan Asia. Migrasi manusia purba. Manusia purba melakukan migrasi ke berbagai tempat di dunia, termasuk 1. Afrika. Manusia purba pertama kali muncul di Afrika sekitar 6-8 juta tahun yang lalu. 2. Asia. Manusia purba bermigrasi ke Asia sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. 3. Eropa. Manusia purba bermigrasi ke Eropa sekitar 1-500 ribu tahun yang lalu. Peradaban manusia purba. Manusia purba memiliki peradaban yang kompleks, termasuk 1. Paleolitikum, zaman batu tua, di mana manusia purba menggunakan alat-alat batu. 2. Mesolitikum, zaman batu tengah, di mana manusia purba menggunakan alat-alat batu yang lebih canggih. 3. Neolitikum, zaman batu baru, di mana manusia purba menggunakan alat-alat batu yang lebih canggih dan mulai mengembangkan pertanian. Generasi manusia purba sekarang tidak ada lagi, karena manusia purba telah berevolusi menjadi manusia modern. Namun, berikut beberapa informasi tentang manusia purba. Definisi manusia purba. Manusia purba adalah spesies manusia yang hidup pada masa lampau, sebelum manusia modern. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dengan manusia modern, seperti tengkorak yang tebal, tonjolan alis yang menonjol, dan dagu yang tidak menonjol. Jenis manusia purba. Beberapa jenis manusia purba yang telah ditemukan termasuk Homo heidelbergensis, hidup sekitar 600.000-300.000 tahun yang lalu. Homo rhodesensis, hidup sekitar 130.000-800.000 tahun yang lalu. Homo neanderthalensis, hidup sekitar 200.000-30.000 tahun yang lalu. Homo erectus, hidup sekitar 1,870 tahun yang lalu. Meganthropus palojavanicus, hidup sekitar 1,8-1,5 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis, hidup sekitar 1,0-0,5 juta tahun yang lalu. Homo florescensis, hidup sekitar 100.000-60.000 tahun yang lalu. Evolusi manusia purba. Manusia purba berevolusi menjadi manusia modern melalui proses seleksi alam dan mutasi genetik. Ukuran otak manusia purba meningkat seiring waktu.
dari 900 cm kubik pada Homo erectus menjadi 1.300 cm kubik pada Homo sapiens. Nah, berikut jenis manusia purba di Indonesia dan penemunya. 1. Meganthropus palojavanicus. Manusia purba ini ditemukan oleh J. Hay Herfon Koenigswald pada tahun 1936 sampai tahun 1941 di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam fosil bertubuh besar ini, ditemukan gigi, rahang, dan tengkorak. Ciri-ciri manusia purba Meganthropus palojavanicus. Rahang yang tegap dengan geraham yang besar. Tulang pipi tebal. Kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam. Kelum memiliki tulang dagu. Otot-otot tengkuk kuat. Dua, Pithecanthropus mojokertensis. Fosil manusia selanjutnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus mojokertensis. Dari semua fosil yang ditemukan, para ahli beranggapan jenis Pithecanthropus mojokertensis merupakan yang paling tua. Fosil ini di Indonesia, tepatnya di Perning, Mojokerto, Jawa Timur oleh Weidenreich dan G. Hay Herfon Koenigswald pada tahun 1936, diketahui Pithecanthropus hidup di masa Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus mojokertensis. 2. Berbadan tegap, tinggi badan 165 sampai 180 cm. Alat pengunyah yang kuat. Tulang kening tebal, menonjol, dan melebar sampai ke pelipis. Isi tengkorak diperkirakan antara 750-1.300 cm kubik. Belum memiliki tulang dagu. Terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. 3. Pithecanthropus erectus. Jenis Pithecanthropus erectus ditemukan di Lembah Bengawan Solo, Desa Trinin, Jawa Tengah oleh Eugen Dubois tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak lurus dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Adapun ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus. Bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojokertensis. Tinggi badan sekitar 160-180 cm. Volume otak berkisar 750-900 cm kubik. Rahangnya menonjol ke depan. Terdapat tonjolan kening di dahi. Tidak memiliki dagu. Hidung lebar dan leher tegak. 4. Pithecanthropus solunsis. Pithecanthropus solunsis ditemukan oleh G. Hay Herfon Koenigswald, Terhar, dan Oppenwert di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Nama yang dipilih memiliki arti manusia kera dari Solo. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus solunsis. Tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Memiliki rongga mata yang sangat panjang. 5. Homo wajakensis. Jenis ini ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Penemuan jenis ini menjadi yang pertama di Asia. Ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis. Memiliki volume otak sekitar 1.630 cm kubik. Memiliki tulang tengkorak, rahang atas, dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Mukanya datar dan lebar. Rahangnya tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. 6. Homo floresensis. Fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Penemuan fosil ini sempat menjadi perbincangan
karena para ahli menilai bahwa Homo floresiensis merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis. Tinggi badan bisa mencapai 1 meter. Bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. Tengkorak kepala kecil. Tulang rahang yang menonjol. 7. Homo soluensis. Homo soluensis ditemukan oleh Terhar, Oppenwerter, dan Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald pada tahun 1931 sampai tahun 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia ini diketahui hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri manusia purba Homo soluensis. Volume otak mulai 1000 cm3 hingga 1300 cm3. Tinggi badan bisa mencapai 210 cm. Struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kara. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Selamat belajar manusia purba. Sumber TRAVL.detik.com